Tapi kita lanjutkan sedikit kita Fathul Aziz Al-Qawi karena insyaallah ini akan berakhir. Pertemuan ini kita langsung membahas syubhat as-sittun, syubhat yang ke-60. Syubhat yang ke-60. Karena kitab ini mencakup 62 syubhat atau 61 syubhat. Kemudian nanti kita bacakan pertemuan berikutnya insyaallah mungkin 2 hari atau 3 hari atau pekan ini selesai fatwa-fatwa para ulama yang mengharamkan maulid. Fatwa-fatwa para ulama yang mengharamkan maulid. Bukan cuma ulama ulama yang dianggap bagi mereka Wahabi, tapi ada para ulama yang lain yang tidak memiliki tuduhan Wahabi, gitulah lebih tepat. Asy-syubhat as-sittun, syubhat yang ke-60. Taib min babi faedah, kemarin kita sebutkan athar dari Ibnu Abbas, ya kan? Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika tawaf bersama sahabat yang mulia siapa? Muawiyah radhiyallahu taala an. Ketika Muawiyah mengusap seluruh sudut Ka'bah. Sementara yang disyariatkan di dalam agama ini dan yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam hanya mengusap 2 rukun, yaitu Hajarul Aswad dan rukun Al-Yamani. Jelas. Kemudian ketika Muawiyah mengusap seluruh rukun ini, apa kata Muawiyah? Laisa syai' min al-bait mahjuran. Tidak ada sesuatu bagian sudut Ka'bah ini yang kita tinggalkan untuk diusap. Kemudian apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala an? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam atau pada kalian ada suri tauladan terbaik. Yang kita contoh Rasulullah khususnya dalam perkara apa? Ibadah kan? Naam. Khususnya dalam perkara ibadah. Walaupun dunia kita contoh Rasulullah SAW. Tinggal apakah kebiasaan Rasul itu sunnah atau tidak, seperti pakaian yang biasa dipakai oleh Rasul. Ini kan perkara dunia. Apakah ini juga sunnah? Ini masalah khilafiyah. Jelas. Tapi yang jelas kita ikuti apa? Perkara ibadah. Hendaknya manusia atau kaum muslimin tunduk ketika kita katakan demikian. Apakah Rasulullah mencontohkan zikir berjamaah setiap selesai sholat wajib? Apakah dicontohkan oleh Rasulullah? Iya kan? Kalau memang dicontohkan, cobalah datangkan dalilnya, biar kita kerjakan demikian. Begitu orang meninggal nanti acara tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari. Adakah dicontohkan oleh Rasul? Tidak ada contohnya. Begitu juga maulid. Begitu juga Isra Mi'raj. Adakah dicontohkan Rasul? Enggak ada contohnya. Kenapa kita pandai-pandaian? Cukuplah ayat ini menjadi renungan bagi seluruh manusia yang mengaku mengikuti Rasul. Kecuali dia udah enggak mengaku mengikuti Rasul, udahlah masalah kafir. Udah lain Rasul kita soalnya. Apalagi kita sibuk berdebat kan gitu. Kemudian Anda sebutkan lagi ada beberapa yang semisal dengan itu. Ketika salah seorang disebutkan bersin di sisi Abdullah bin Umar. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah. Riwayat sahih, sahihkan Al-Albani dan selainnya. Apa yang diucapkannya ketika bersin? Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Apa kata Abdullah bin Umar? Dia langsung ingkari nih. Laisa hakadha 'allamana Rasulullah alaihi salatu. Bukan kayak gini Nabi mengajarin kita. Yang diajarkan Nabi itu kalau bersin ucapkan alhamdulillah ala kulli hal atau alhamdulillah saja. Kok dipikir-pikir apakah yang salah setelah mengucapkan alhamdulillah bersolawat kepada Rasul? Iya kan? Apa yang salah di situ? Sama seperti yang mereka katakan, apa yang salah, apa yang salah, apa yang salah. Bukan apa yang salah, tidak dicontohkan Rasul. Ini dulu yang dia difahami dengan seksama, kan gitu. Kalau tidak dicontohkan Rasul berarti salah itu.
Itulah kaedahnya. Kalau Rasul tidak mencontohkannya, berarti salahlah itu. Karena yang diajarkan Nabi kalau bersin mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal. Ini yang datang dari Nabi, udah ini kita amalkan, jangan kita tambah-tambahin, jangan kita kurang-kurangi. Ini kan tamparan juga kepada mereka. Kemudian tamparan yang lain. Kalimat tamparan ini sering diucapkan para ulama. Mereka menyebutkannya hadhihi safqah. Ini tamparan di wajah-wajah ahlul bidah. Ini tamparan di wajah-wajah Asy'ariyah. Kita dapatkan dan ini di kitab ini juga ada. Nah, di antara tamparan yang lain kepada para mengamalkan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika salah seorang di zaman tabi'in, kan Nabi diriwayatkan di riwayat yang banyak, ketika terbit matahari kan masuk fajar ya kan, tulu' syams, ya kan? Taib, terbit matahari berarti apa? Ya, ini tulu' syams, masuk waktu subuh. Maka yang dianjurkan di situ salat apa? Sunnah rawatib al-fajr, qabliyatu al-fajr, 2 rakaat sebelum fajar. Taib. Dan Nabi SAW melarang kalau udah salat 2 rakaat jangan lagi tambah. Udah yang 2 qabliyah ini saja kerjakan. Diriwayatkan dalam riwayat yang banyak. Kemudian ada seseorang di sisi Sa'id ibn Musayyib. Dia selesai setelah salat yukarrir ar-raka'ah. Dia mengulang-ulang rakaat. Disebutkan di situ dia mengulang, udah salat 2 rakaat qabliyatul fajar, salat lagi dia. Kemudian diingkari sama Sa'id ibn Musayyib. Kemudian apa katanya? Tu'adzibanillahu bis-shalah? Apakah Allah mengazabku karena aku salat? Lihat, apakah Allah mengazabku? Aku salat, kan udah salat 2 rakaat fajar. Aku mau salat lagi. Apa yang masalah? Apakah Allah mengazabku karena ini? Kemudian apa katanya? Laisa hakadha 'allamana Rasulullah. Yang Rasulullah kerjakan adalah 2 rakaat, udah ikuti. Dan kisah-kisah yang kayak gini ada banyak sebenarnya. Yang menunjukkan apa? Bagaimana para salafus saleh senantiasa mengerjakan apa yang Rasulullah kerjakan. Makanya kalau istilah orang, lebih baiknya dia habis salat pur daripada melakukan bid'ah di situ. Habis salat dia melakukan bid'ah. Lebih baik habis salat dia langsung keluar, tidak dikerjakannya bid'ah, walaupun dia ketinggalan keutamaan zikir dan seterusnya, tapi minimal dia tidak jatuh pada bid'ah. Belum lagi zikir-zikir yang mengganggu manusia, ini mafsadatnya sangat banyak. Taib. Syubhat yang ke-60. 2 lagi insyaallah ini. Mereka berkata, "Idza mana'tum al-ihtifal bil maulid, fasatahduts munkaratun katsira." Kalau kalian melarang maulid, akan terjadi kemungkaran yang banyak. Ini kata mereka. Kalau kalian larang maulid, akan terjadi apa? Kemungkaran yang banyak. Maka merayakan maulid ini bisa meredam kemungkaran. Ini mindset ahli bidah. Maka kita katakan, meredam kemungkaran tidak dengan kemungkaran. Maulid ini adalah kemungkaran. Maulid ini adalah kemungkaran. Annal munkarat al-hasila fil ihtifal bil maulid laysa laha nadhir fi ay munkar akhar kan. لأن منكرات الاحتفال بالمولد منكرات مركبة جمعت ما بين الشرك والبدع والمعاصي. Kenapa? Karena maulid ini terdapat kemungkaran yang banyak, di antara kesyirikan, bid'ah, maksiat. Kesyirikan nanti kita katakan contohnya qasidah burdah, bid'ah misalnya meyakini rohnya Nabi datang ke majelis mereka sehingga mereka berdiri. Maasi, emak-emak joget-joget, dangdut-dangdut karaokean, gendang-gendang. Terkumpul apa? Syirik, bid'ah, maksiat. Kurang mungkar apa lagi nih? Walaupun ada sebagian maulid yang hanya sebatas membacakan sejarah Nabi, udah, tapi 1 dibandingkan 1.000.000. Fakta di lapangan kita tak pernah lihat perkara itu, kan gitu, yang selamat dari syirik, bid'ah dan maksiat. Baik, kemudian kita katakan
bahwa meninggalkan maulid terdapat maslahat yang sangat banyak. Yang pertama, mengumpulkan kaum muslimin di atas kebenaran, karena udah kita sebutkan kita berkumpul bukan di atas bid'ah. Nggak ada yang tidak mau bersatu, ya kan? Ini kan sering mereka ini katakan ini salafi, ini pemecah belah umat. Kita katakan kita bukan tidak mau bersatu, tapi bersatu di atas apa? Kalau di atas bid'ah, di atas syirik, maka kita diharamkan untuk bersatu di atas itu. Ayo kita dudukkan kembali masalah ini, kita pelajari sejarahnya. Harus jujur kan gitu. Dari mana sejarah maulid ini? Kalau memang pembahasannya maulid tentunya. Kalau masalah khilafiyah, masalah fiqhiyah, kita terbuka dan tidak memberikan konsekuensi saling bermusuhan di situ. Tapi kalau masalah bid'ah dan syirik, maka enggak ada toleransi di situ. Masalah bid'ah dan syirik tidak ada toleransi di situ. Wah, kalau masalah kunut, bismillah atau enggak, masih ringan, masih terbuka forum diskusi dan tidak perlu saling menghajar di situ. Tapi kalau maulid terdapat berjanji, qasidah burdah, pelajari silahkan apa yang tercakup di dalam qasidah burdah itu. Kesyirikan, pujian kepada Nabi yang berlebihan. Mau kita diamkan ini? Mau kita bergabung dengan kalian melakukan ini? Mau bareng-bareng murtad? Gitulah kira-kira. Kan enggak gitu konsepnya. Cuma karena kebodohan mereka enggak tahu apa yang mereka kerjakan. Baik. Pertama tadi kita sebutkan apa? Meninggalkan maulid memiliki maslahat yang banyak, kan gitu. Di antaranya berkumpulnya kaum muslimin di atas kebenaran, karena meninggalkan bid'ah. Kemudian yang kedua, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW karena telah mengamalkan apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari melakukan kebid'ahan dalam agama. Nah, kemudian juga dengan tidak adanya maulid, maka kita menganjurkan untuk mempelajari sirah Nabi SAW bukan hanya setahun sekali, tapi setiap pekan, setiap hari, setiap bulan, silahkan, tanpa mengkhususkan hari tertentu. Nah, kemudian kita juga katakan bahwa apa? Meredam kemungkaran bukan dengan kemungkaran, tapi meredam bid'ah dengan sunnah, meredam kesyirikan dengan tauhid. Nah, bukan keburukan dibalas dengan keburukan. Nah, berkata Syekh Abdullah bin Humaid, salah seorang ulama di Saudi, hal idza mana'na bid'atal maulid sayahduth ma huwa a'zam munkaran minha? Apakah kalau kita larang bid'ah maulid ini akan terjadi kemungkaran yang lebih besar dari itu? Kata beliau, malladzi sayahduth biman'ih? Apa yang akan terjadi kalau kita larang? Hal sayahduth safku dima? Apakah terjadi pertumpahan darah kalau kita larang maulid? Au syirkiyat, atau kesyirikan? Au bid'ah asyad minha, atau kebid'ahan yang lebih parah dari itu? La walhamdulillah, kata beliau. Iya, mereka kita larang maulid, mereka marah apa? Maksudnya kemungkaran yang mereka lakukan, para pelakunya, kan gitu. Iya enggak? Jadi kacamata ini, konsep ini menyerang mereka. Kata mereka, apakah kalau kita larang maulid akan terjadi kemungkaran? Iya, kalian yang membuat mungkar, karena kalian akan menyerang orang-orang yang melarang dari kebid'ahan dengan menumpahkan darah orang-orang yang melarang dari kebid'ahan, kan gitu. Baik, maka ini ucapan yang la qimata lahu, tidak ada harganya.